Kita ulang lagi ya. Yang pendek merah, yang panjang di hitam. Nah, ini tidak menyala ya. Sekarang kita balik. Nah, ini menyala ya. Berarti untuk positifnya kaki panjang, yang kaki pendek ini adalah negatifnya ya. Jadi susunannya seperti ini ya. Yang negatif di atas ya, yang kaki pendek ya. Nah, ini kalau kita balik, ini kaki pendeknya di bagian atas ya. Nah, ini untuk bagian tengah seperti ini ya. Jadi ini kita bikin seri 4. Nih, sekarang kita coba sambungkan plusnya ke sini. Ini sudah ada runningnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat sebuah stop lamp running. Jadi di hadapan saya ini sudah ada bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya saya akan perkenalkan satu-satu ya. Untuk yang hijau ini adalah modul stop lamp running itu sendiri ya. Jadi yang panjang ini ya, yang banyak, yang ada 8 ini adalah yang 10 mode. Nah, yang 10 mode ini ada untuk pengatur kecepatan runningnya, dan ada juga untuk tombol modenya ya. Jadi bisa kita ganti modenya, pengen satu mode aja atau pengen mode auto, jadi kita bisa pilih di sini ya. Sementara yang satu lagi ini yang ada 5 ini ya, ada 5 ini adalah yang 8 mode. Jadi di sini tidak ada tombol untuk memilih mode running ya. Jadi di sini udah langsung auto, itu 8 mode auto. Untuk setelan kedipan, kecepatan kedipannya ini masih ada ya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan mau pakai yang mana papannya. Kemudian di sini juga ada papan PCB bolong ya. Nah, seperti ini. Ini ukurannya 100 kali 22 mili atau 10 cm kali 22 cm ya. Nah, ini tergantung teman-teman mau buat untuk motor apa ya, mau di motor Aerox, motor Beat, Scoopy atau lain atau yang lainnya. Yang penting papannya ini cukup lebarnya ya. Nah, di sini kebetulan saya akan coba pemasangan di Yamaha New Aerox Connected yang 2021. Ini yang sudah saya potong, yang sudah saya ukur sesuai dengan ukuran stop lampnya, dan sudah saya cat juga ya. Kemudian yang bahan selanjutnya itu adalah kabel. Nah, kalau untuk stop lamp kan dia perlu 3 kabel ya rata-rata ya. Satu untuk massa, dan satu untuk lampu kota, dan satu lagi untuk rem ya. Kemudian bahan selanjutnya itu adalah LED-nya sendiri ya. Nah, di sini kalian juga punya 2 pilihan. Bisa menggunakan bahan LED strip seperti ini ya. Nah, untuk bahan LED strip seperti ini biasanya per 3 mata dia ya, bisa dipotong. Nanti ini juga ada plus minusnya dengan bahan yang LED model seperti ini ya. Ini LED straw hat. What the fuck? Ya, saya susah nyebutnya, tapi jenis LED-nya seperti itu ya, yang mata besar seperti ini. Ini lebih terang daripada menggunakan LED strip ini ya. Jadi siang hari untuk bahan LED ini lebih bagus, lebih kelihatan, dan cahayanya pun lebih menyebar ya. Kemudian untuk perbandingannya nanti di video selanjutnya juga akan saya buatkan perbandingan menggunakan bahan LED ini dan menggunakan bahan LED yang model topi ini ya. Kita akan buat juga videonya nanti di lain waktu. Plus minusnya juga nanti akan saya sebutkan. Nah, selanjutnya bahan selanjutnya, kalau menggunakan LED ini dia sudah ada resistornya, jadi ini tidak
perlu kita menggunakan resistor seperti ini. Nah, ini kalau untuk bahan ini bisa langsung kita sambungkan aja positif negatifnya, karena ini udah support 12 volt. Iya. Oke. Sementara untuk LED yang jenis seperti ini ya, nah yang akan kita bahas di video kali ini, kita menggunakan LED bahan seperti ini. Jadi dia harus ada tambahan resistor ya. Nah, resistornya untuk ukurannya kalian sesuaikan, mau kreasi seperti apa ya, mau menggunakan rangkaian seri 3 LED, 4 LED, 2 LED atau 1 LED. Nah, nanti hitung-hitungannya ada sambil berjalan, nanti akan saya buatkan juga video ukuran untuk tahanannya ya. Kemudian di sini juga ada modul. Ini yang kecil ini adalah modul rem ya. Jadi ini terserah, bebas mau pakai modul ini atau tidak juga nggak masalah ya. Kalau tanpa modul ini berarti remnya langsung dia manteng. Tapi kalau pakai modul ini remnya bisa berkedip ya. Jadi jenis remnya kedip gitu ya. Ini kalian boleh menggunakan ini tergantung selera kalian. Jadi kalau pakai modul ini maka temennya harus ada relay ya, untuk memindahkan arus agar dari arus masuk ke bagian modul running ini terputus dan digantikan dengan arus ke modul rem ini, yang jadi membuat itu jadi berkedip. Oke, jadi yang untuk bahan-bahannya seperti itu ya. Oke. Jadi yang saya akan rangkai kali ini adalah model panah. Nah, jadi susunannya yang seperti ini tadi. Nah, kurang lebih yang seperti ini ya susunannya yang akan saya buat sesuai dengan permintaan. Jadi untuk pemasangan LED ini kita bikin seri 3 ya, karena ini papanya kecil jadi kita bikinnya seri 3. Nanti ada satu yang bagian tengah ini seri 4 ya. Jadi untuk susunannya kita harus tentukan di mana titik negatifnya dan positifnya ya. Nah, kebetulan ini yang bagian atas, saya jadi mau buat bagian atas ini negatif semua, karena yang negatifnya nanti akan kita sambung semua ya, kecuali yang positifnya. Kalau positifnya itu tidak kita sambung semua karena nanti per satu-satunya ini akan masuk ke sini. Jadi ini yang kita pakai adalah papan ini, terus yang modul 8 mode. Dan untuk rem kedip dia tidak suka rem kedip ya, jadi tidak kita pakai. Nah, paling kemudian ini kabel 3 buah LED-nya dan resistor ya, resistornya. Nah, nanti ukuran resistornya kita cari sama-sama ya. Oke, jadi saya susun dulu untuk susunannya. Oke. Untuk pemasangan LED-nya, nah di sini kita harus tentukan dulu ya, harus kita ketahui dulu mana kutub anoda atau katodanya, kutub positif dan negatifnya. Untuk pengetesannya kalian bisa menggunakan multitester digital ataupun analog. Caranya kalau menggunakan digital ya, nah sekarang karena saya menggunakan digital, kita pilih di skala dioda. Nah, ini dioda ya. Kemudian untuk probe positif yang merah, negatif yang hitam ya. Oke. Yang pendek merah, yang panjang di hitam. Nah, ini tidak menyala ya. Sekarang kita balik. Nah, ini menyala ya. Berarti untuk positifnya kaki panjang, yang kaki pendek ini adalah negatifnya ya. Kalau kita lihat di bodinya seperti ini, nah yang lebar bagian dalamnya ini agak lebar ya, nah itu negatifnya. Sementara yang pendek sini ini yang positif ya. Nah, ini oke, jadi
di sini saya bikin dulu susunannya. Kita mulai dari tengah ya. Jadi kita hitung dulu dari sudut ini ke sudut ini berapa lubang, nanti kita bagi dua. Nah, di situ titik tengahnya ya. Oke, saya hitung dulu. Kalau saya lebih gampang hitungnya seperti ini ya. Kita ambil paling sudut ini ya, misalnya 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita taruh dulu di sini 10. Kita mulai di sini ya, di sudut juga ya. Nah, sudut ini karena ini kita buat sama ya sudutnya, lebarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Simpan di sini. Ini agar mudah ya, agar tidak lupa nantinya. Kemudian kita lanjut lagi di sini ya, 10 juga. 1 2 nih ya, 1. Nah, ini kan mata LED di sini ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita simpan lagi di sini. Lanjut yang sebelah kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Taruh di sini. Kita hitung lagi. Sisanya berapa lubang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 9 kita bagi 4 ya. 1 2 3 4. Nah, ini tengah-tengahnya, berarti di sini tengah-tengah. Oke, sekarang ini kita cabut. Nah, berarti ini posisi tengah-tengah dari papan ini. Kebetulan di sini saya yang tengahnya saya menggunakan 4 LED. Jadi susunannya seperti ini ya. Yang negatif di atas ya, yang kaki pendek ya. Nah, ini kalau kita balik, ini kaki pendeknya di bagian atas ya. Kemudian di sini juga kita hadapkan ke atas ya, untuk yang kaki pendek. Nah, saya susun di sini. Kemudian satu lagi ini di sini. Nah, seperti ini. Satu lagi seperti ini. Nah, ini untuk bagian tengah seperti ini ya. Jadi ini kita bikin seri 4. Sekarang akan saya solder dulu. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya cara soldernya seperti ini dulu ya. Saya solder hanya salah satu kakinya dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan posisinya kalau kita balik nih miring ya. Nah, belum rapat ya. Kenapa saya solder salah satunya? Jadi agar mudah nanti kita untuk bikin LED ini rapat. Jadi caranya kita tekan di bawah untuk mata LED-nya. Kemudian ini kita panaskan lagi ya. Ini kalau sudah rapat, tunggu dingin dulu, kita pindah ke yang satu lagi, yang sebelah sini. Nah, jadi kita tahan seperti ini ya. Ini dua ini sudah rapat ya, tinggal yang dua lagi. Oke, nah untuk bagian tengah mata LED sudah rapat, sudah seperti ini. Untuk yang negatifnya di atas ya. Nah, ini kita solder dulu yang negatif di atas ini. Nah, ini sudah jadi, yang di atas sudah kita solder positif dan negatifnya. Kemudian kita potong.
nih. Jadi yang di bagian sini ya, nah akan saya tunjukkan ya. Nah di bagian ini negatif, ini positif, dan juga yang di bawah ini ya, ini positif, ini negatif. Ini kita lipat ya yang negatifnya. Jadi yang negatif ini kita karena bikin seri, maka jadi yang negatif ini harus ketemu positif di sini ya. Nah ini kita lipat ke sini, ditekuk ya. Nah, sudah pas seperti ini. Kemudian nanti kita potong ya, potong pas di sini ya. Nah ini kita potong di sini ya, kemudian kita solder. Oke, nah ini kalau seperti ini baru seri 2 ya. Ini positifnya, ini negatifnya ya. Jadi ini baru seri 2. Karena ini kita bikin seri 4 ya. Ini positif, yang ada timah ini semuanya positif ya. Nah, positif yang negatif yang ini kita adukan ke sini ya. Kita belokkan ke bagian positif di sini. Seperti ini. Kemudian kita solder lagi. Ini sudah jadi seri 3. Nah, untuk yang keempat yang terakhir ini tidak saya sambungkan langsung ke sini ya, karena nanti di sini akan saya tambahkan resistor ya untuk penurun tegangannya. Agar nanti LED ini bisa bekerja di arus 13 sampai 14 volt ya. Karena kalau kendaraan motor itu kan arusnya saat motor dinyalakan itu kan 13,5 sampai 14 ya. Kadang ada yang sampai 14,5. Jadi nanti kita kasih resistor ya. Jadi di sini langsung aja kita solder di bagian negatifnya ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti ini resistornya. Nah, resistornya nanti kita taruh di sini ya. Ini saya sambungkan dulu resistornya. Ini resistornya yang 100 ohm ya. Karena ini hitungannya nanti akan saya terangkan ya. Jadi saya pasang dulu resistornya. Nanti ada hitungannya yang akan saya terangkan juga ya di akhir video. Jadi teman-teman jangan di skip videonya, karena nanti akan saya ulas juga cara menghitung tahanan untuk mata LED ini ya, jenis strohot ini ya. Nah ini sudah jadi yang untuk seri 4. Sekarang kita tes dulu. Saya akan coba sambungkan dengan kabel. Oke. Nah ini untuk negatif yang hitam, yang biru positif. Sekarang akan saya coba menggunakan power supply 12 volt ya. Kita sambungkan negatif di sini ya, positifnya di sini. Nah ini sudah menyala. Ini power supply 12 volt. Saya akan tes ini kalau arus yang masuk 12 volt ya. Sini positif, kebalik ya. Yang biru positifnya, yang hitam negatif. Nah itu 11,4 ya. Ini untuk standar kalau kita nyalakan motor tapi belum dinyalakan mesin ya, saat kunci kontak on biasanya tegangan aki kan pasti sekitaran 12,5 atau 11 kadang ya yang drop ya. Nah ini di tegangan 11 volt dia masih terang ya. Kemudian akan saya coba gunakan adaptor yang tegangannya 13 volt ke atas ya. Saya ambilkan dulu adaptornya. Oke, sekarang di sini tegangan 13 volt ya. Saya gunakan adaptor 13 volt. Dan kita sambungkan ke negatif yang hitam.
kemudian positifnya di sini ya. Nah ini ya, jadi di tegangan 13 dia masih aman ya, dan di sini LED tidak panas ya. Kalau kita pegang dia tidak panas, stabil panasnya. Ini tahanannya saya gunakan yang 100 ohm ya, yang kalau rangkaiannya 4 ya, seri 4 ya, karena di sini saya baca di datasheetnya itu adalah untuk tegangan per mata LED-nya itu di kisaran 2,8, yang ini ya, 2,8 sampai 3,3 volt. Kemudian untuk arusnya itu di sini 20 sampai 30 mA ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja ya, kita ambil 25 mA juga boleh ya. Kemudian yang untuk tegangan ini kita ambil juga di 3 volt ya per satu mata LED-nya. Berarti kalau kita seri 4 berarti kan dia 12 volt ya. Nah makanya kita kasih tahanan yang 100 ohm. Kalau ini tegangannya 3 volt ya. Tapi kalau 2,8 ini sebenarnya untuk tahanannya kalau hitungannya sebenarnya itu di bawah 100 ohm ya, sekitaran 70 ohm, sekitaran 70 volt. Maksud saya 70 ohm, karena saya tidak punya yang 70 ohm. Nah jadi saya gunakan yang 100 ohm ya. Kemudian yang untuk 3 mata LED-nya nanti itu kita gunakan yang 220. Kalau untuk dihitungannya itu sebenarnya 200 ohm ya, itu tahanannya. Jadi nggak masalah lebih daripada kurang ya. Diusahakan untuk tahanan itu lebih, itu nggak masalah daripada kurang dari hitungan kita menggunakan LED kalkulator ya. Nah, nanti kita bahas juga ya cara menggunakan LED kalkulatornya. Jadi di sini saya lanjutkan lagi untuk merangkai yang ke bagian pinggirnya ya. Jadi di sini kita bikin model panah ya. Nah di sini saya bikin kira-kira 5 baris dan ke kirinya juga 5 barisnya. Saya susun dulu salah satunya aja ya. Nanti selanjutnya saya skip dulu ya. Ini kita lepas lagi. Nah ini sudah saya pasang yang seri 3. Nah kalau kita lihat nih modelnya panah ya. Jadi yang di atas negatif, bawah positif. Ini negatif, positif, ini negatif, ini positif. Nah yang untuk negatif paling atas ini ya, ini kita gabung semua, karena nanti semua negatif di sini di bagian atas semua, ini kita gabung semua negatifnya ya, kecuali yang positifnya ya. Jadi susunannya untuk yang 3 seperti ini ya. Ini negatif, nah ini positif, nah positif ini ketemu LED yang di bawahnya dengan negatif ya. Nah kemudian ini positifnya di sini, nanti juga ketemu dengan negatif di sini, tapi dikasih resistor dulu ya. Ini dikasih resistor yang 220 seperti ini. Nah kemudian ini yang untuk positifnya. Nah ini nanti yang masuk ke modul ya. Oke, jadi akan saya susun dulu semuanya. Oke, jadi untuk LED-nya sudah saya susun semua seperti ini. Nah ini untuk resistornya sudah saya pasangkan juga ya. Sekarang kita lanjut untuk proses perakitan modulnya. Nah ini untuk bagian remnya nanti kita beri dioda ya, agar nanti semua LED ini bisa nyala bersamaan ketika rem ditekan. Di sini saya kasih dioda sekitaran 1 ampere, ada 5 buah. Jadi sesuai dengan modulnya ini kita menggunakan 5 ya. Kemudian untuk posisi pemasangannya, jadi ini dioda ada gelangnya ya, ada model yang putih seperti ini. Nah yang putih ini adalah gelangnya. Nah yang gelang ini nanti kita hadapkan ke bagian sini ya. Nah seperti ini pasangannya. Kemudian nanti yang bagian anoda yang belakang ini, di bagian katoda ini anoda, yang bagian anoda ini kita gabungkan semua. Nah baru nanti kita sambungkan dengan kabel untuk rem ya.
Oke, jadi saya pasang dulu. Nah, ini sudah disambungkan ya untuk bagian belakangnya. Dan ini satu saya lebihkan, nanti ini untuk ke bagian kabel rem ya. Jadi kabel rem saya gunakan karena ini tidak ada fitur tombol ya. Saya gunakan untuk di sini papan PCB-nya. Tapi untuk jalur yang bagian sini ya. Nah, jalur ini yang masuk ke Nah, untuk jalur yang masuk ke kaki ini kita potong ya. Jadi sini kita potong agar nanti tidak bikin error ini modulnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke. Jadi ini sudah dipotong. Nah, untuk bagian sini kita manfaatkan untuk kabel rem ya. Jadi kan di sini untuk lampu kota, ini untuk masa ya. Yang IN min ini masa, ini untuk lampu kota. Nah, yang sebelah sininya kita manfaatkan untuk bagian rem. Nah, sudah jadi seperti ini. Dan kita sambungkan kabelnya. Kalau untuk di aerox yang hitam ground, biru lampu kota, dan yang kuning ini adalah untuk rem ya. Jadi kita sambungkan sesuai dengan warnanya. Nah, seperti ini untuk penyambungan. Untuk bagian groundnya ini hitam, ini untuk lampu rem, ini untuk lampu running ya kota. Sekarang kita lanjut ke bagian merangkai kabel dari modul ini ke sini ya. Saya siapkan dulu kabelnya. Nah, ini kabelnya sudah saya siapkan seperti ini ya. Kabel sambungan seperti ini. Dan sekarang tinggal kita rakit. A few moments later. Oke, jadi susunan kabelnya seperti ini ya. Ini untuk ground di atas. Nah, ini untuk LED 1 yang di tengah. Kemudian ini LED 2, LED 3 yang digabung ya. LED 3, LED 4, LED 5. Ini juga sama ya. Ini satunya di sini, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti tinggal kita gabungkan. Yang kalau satu dia kan sendiri ya sama ground nih. Jadi yang nomor 2 nomor 2 di sini kita gabung dengan nomor 2 sini. Nomor 3 kita gabung juga dengan nomor 3. 4 gabung 4, 5 dan gabung dengan 5. Oke, jadi ini sudah selesai kita sambungkan semua kabel-kabelnya. Nah, kemudian untuk modulnya ini kita tutup menggunakan ini ya, plastik pembungkus baterai. Kita sesuaikan saja ukurannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita panaskan, bisa menggunakan korek atau menggunakan hair dryer. Saya gunakan blower di sini ya. Nah, ini sudah rapat. Kemudian ini untuk pemutar potensionya, untuk setelan kecepatan runningnya kita bolongi. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah selesai, nanti tinggal dipasang di motornya ya. Untuk pemasangannya kalian bisa tonton videonya
ada di link di deskripsi, nanti saya cantumkan untuk link cara pemasangan di stop lamp new Aerox-nya ya. Sekarang kita tes dulu untuk nyalanya. Untuk kabel warna hitam ini adalah ground, dan warna biru adalah untuk lampu kota atau lampu running ya. Sementara yang kuning ini adalah untuk remnya. Jadi di sini saya membuat yang remnya model diam, yang bukan model kedip ya. Untuk yang model kedipnya nanti saya buatkan lagi video terpisah, dan juga nantinya saya buatkan juga yang menggunakan bahan LED strip ya untuk lampunya, dan akan saya bandingkan juga dengan yang menggunakan bahan seperti ini ya, LED model straw hat ini ya. Jadi nantikan video lainnya, akan saya ulas juga perbedaan cahayanya di siang hari maupun di malam hari, kemudian plus minusnya ya. Nih sekarang kita coba sambungkan plusnya ke sini. Ini sudah pada runningnya. Ini ada 8 mode untuk runningnya auto. Jadi ini tidak bisa kita pilih mode runningnya ya, dia otomatis auto. Sementara kalau kita menggunakan modul yang 10 mode itu runningnya kita bisa pilih. Misalnya kita mau running seperti ini aja terus itu bisa. Jadi kita bisa pilih, atau kita mau pilih mode auto itu juga bisa ya, kalau yang untuk modulnya yang mode 10 mode ya. Nah, sekarang kita tes untuk kecepatannya, kita putar sini potensialnya. Ini diputar dengan tangan bisa, dengan obeng bisa ya. Ini saya putar dengan tangan. Kalian lihat di situ. Saya putar ke kiri dia makin cepat ya. Nah itu. Saya putar ke kanan searah jarum jam. Nah, dia makin lambat. Nah ini ke kanan ya, jadi dia lambat untuk runningnya, tidak secepat tadi. Saya akan setel seperti awalnya ya. Mungkin segini. Jadi sesuaikan dengan selera kalian, mau yang agak cepat atau mau yang lambat ya. Saya setel di sini saja posisinya. Sekarang kita tes untuk mode remnya. Jadi kalau ini kita tekan rem, nah dia akan manteng seperti ini ya. Kalau lepas rem kembali running. Kita tekan rem, manteng seperti itu. Kemudian seandainya lampu kotanya kita buat mode pakai saklar on off ya, bisa dimatikan siang hari. Kalau kita tidak pengen pakai runningnya mungkin ya siang harinya, kita hanya pakai di malam hari. Ini saat kita rem, walaupun kondisi lampu mati dia masih bisa ya. Nah, jadi walaupun dalam keadaan lampu mati, running tidak hidup, kita rem dia masih tetap bisa. Ya mungkin sekian dulu ulasan dari saya cara untuk merakit lampu running. Ini bisa berlaku untuk semua motor ya seperti ini. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja papan PCB-nya dengan bentuk stop lamp motor masing-masing. Untuk rangkaian bentuk susunan LED-nya itu bebas kreasi kalian. Terserah seperti apa. Dan untuk hitungan LED-nya itu nanti videonya mungkin terpisah yang lebih spesifikasinya ya, yang lebih detailnya, cara menghitung
tahanan LED berapa, kita pakai jumlah LED berapa, tahanannya berapa. Dan setiap lampu LED ini, setiap warna itu berbeda-beda jenis ampernya ya. Jadi disesuaikan lagi. Seandainya kita pakai warna LED merah itu beda lagi, biru beda lagi, dan untuk warna kuning atau yang sebagainya itu beda lagi. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya akhiri. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun yang mau order barangnya yang sudah saya buat seperti ini ya, bisa linknya saya sertakan juga di deskripsi video. Dan yang mau order set dengan batoknya, dengan mika, stop lampnya, nanti saya buatkan juga ya. Jadi teman-teman tinggal colok, itu ya sudah kita buat PNP. Itu nanti kalau sudah barangnya sudah ready semua, stop lampnya sudah ready, nanti pasti akan saya sematkan juga ya untuk link pembeliannya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.